Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up mate? Welcome back with me Ahmad Syahid. And today we're gonna be talking about pengalamanku beberapa waktu yang lalu ke Itiba Jakarta. Sumpah ini udah jam 9.32. Keretaku dari Mojokerto ke Surabaya itu 9.55. Semoga sempet. Ini cuma dari Pemkab ya aku jalannya. Agak buru-buru. Tadi baru selesai 2 editan jadi ini juga belum tidur. Aku pengen cerita kenapa kok aku bisa hadir di Itiba Jakarta, gimana perjalananku ke sana, apa saja yang aku lihat di sana, dan apa pesannya aku bisa ambil dari Itiba Jakarta 2025. Semua itu berawal dari DM ini. Beberapa waktu yang lalu Bang Hawariun ngechat aku dan beliau baru aja menyelesaikan karyanya The Intimate Story of Muhammad, buku yang pas pertama kali aku lihat di posting di Instagramnya Hawari Book. Aku langsung, wow, this is gonna be interesting. Tapi aku nggak pernah kepikiran akan dikirim langsung dari Bang Hawariun. Ini paket dari Bang Hawariun dan Kak Dena, buku The Intimate Story of Muhammad. Wah, keren banget sih. Excited banget buat baca ini. Which I'm so honored because of that. Terima kasih banyak jazakallah khair Bang Hawariun dan Kak Dena. Tapi buku itu nggak di sini sekarang. Buku itu lagi sama Bila dan dia udah selesai bacanya beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, aku dapat DM ini. Tawaran dari Bang Hawariun untuk hadir di acara Itiba Disconnect Jakarta. Bersama merajut asa, tugas yang mulia, esok hari kan cerah, karena kita takkan menyerah. Aku masih nggak nyangka bisa diundang dan bisa ikut Itiba. Acara yang sudah sejak lama aku ikutin without hesitation. Aku langsung nerima. Oke bang, makasih banyak. Kayaknya itu hamin sebulan atau hamin 2 bulan ya. Nanti aku taruh di sini tanggal persisnya. Dan aku langsung persiapan cari tiket kereta api ke Jakarta dan cari tiket pulang juga tentunya. Alhamdulillahnya Itiba itu acaranya hari Sabtu. Jadi aku bisa berangkat Jumat siangnya dan aku planning buat pulang di Minggu sorenya. Aku jadi ingat waktu itu pernah kesini bareng teman-teman ngajiku waktu ngaji ke Gresik. Kereta api komuter lain juga lah dengan tujuan akhir stasiun Mojokerto. Perjalanannya kurang lebih sekitar 12 jam. Keretanya aku ambil kereta yang ekonomi karena itu yang paling murah, sekitar 100 ribuan. Singkat cerita aku sampai di Jakarta, nginep di Tanah Abang. Semuanya terplan. Ya, aku mau mention juga, alhamdulillah di sana aku dikasih izin buat nginep di kosanku yang sebelumnya. Kebetulan itu masih juga keluarga pesantren tempat aku mondok 6 tahun di pondok pesantren Arafah Bitung, dan aku diizinin buat kesana nginep di kosan di Tanah Abang. Terima kasih buat Rara. Kapan-kapan kalau ke Jakarta lagi katanya bisa nginep lagi. Setelah itu aku ke sana. Di pagi harinya aku langsung ke lokasi venue, ke Mall Kokas, Kota Kasablanka. Karena aku pikir siapa yang register lebih cepat akan dapat kursinya yang lebih di depannya. Ternyata kalau undangan itu udah bisa aku dapat di Cat 1. Itu sangat dekat dengan panggungnya. Waktu masuk bener-bener megah banget. Sebelum masuk ke venue-nya, ada exhibition. Sebelum masuk, aku sempat ke tenannya untuk beli beberapa merchandise. Bros, pin-pin Palestina. Banyak tenan-tenan yang bisa dikunjungi di sana. Semua yang ada di bawah Yuk Ngaji. Acara itu dibuka dengan penampilan yang di luar ekspektasi semuanya. Aku datang bawa buku catatan, mentalku siap untuk belajar ngaji. Tiba-tiba para member, para asatidz Yuk Ngaji datang dengan gaya boyband menyanyikan lagu yang Guys, kita nyanyi lagu ngaji dulu yuk. Tugas yang mulia, esok hari kan itu keren banget. Itu opening yang keren banget untuk
teater musikal, let's say it's a teater musikal, sejarah Islam yang dibawakan dengan teater musikal. Memang ada larangan untuk merekam secara full karena tentu itu yang pertama bisa mengganggu kenyamanan. Materinya udah disiapin dengan matang dan susah payah. Dengan tidak merekam, kita menjaga agar itu nggak spoiler ke teman-teman yang belum ikut, dan juga biar acaranya berlangsung dengan hikmat. Ada cerita menarik, tapi aku pengen cerita, semoga nggak spoiler, dan semoga teman-teman yang lihat ini, apakah teman-teman udah pernah nonton Itiba Disconnect atau enggak, tapi ini cerita menarik. Pada saat acaranya dimulai, aku tuh duduk dan ada satu kursi di sebelahku, satu kursi. Setelah kursi itu, kemudian ada lorong. Jadi mas di sebelahku ini, aku ajak ngobrol, aku inisiatif karena dia nyampe lebih awal juga. Waktu itu masih teman-teman yang lain masih pada masuk. Aku di situ ada mas itu dan aku ajak ngobrol. Aku inisiatif karena di sini banyak sekali teman-teman. Kenapa enggak aku juga mengambil kesempatan untuk membangun relasi dengan teman-teman? Bukankah begitu? Aku nanya ke masnya, "Mas dari mana?" "Aku Syahid." Kemudian masnya bilang, "Oh ya, aku Mas pertama kali juga ikut Itiba." "Iya," katanya. Obrolannya cukup seru sembari menunggu acaranya dimulai. Semakin lama semakin rame dan tibalah kita di acara Itiba. Di scene pertamanya dibuka dengan kelas bersama Ustadz Felix Xiao. Ini keren banget. Ustadz lagi menjelaskan materinya, terus ada tiba-tiba mas yang di sebelah kiri itu angkat tangan dong, mengkonfrontasi pernyataan Ustadz. I didn't know the whole time. I didn't know he was part of the show. Aku gak tahu kalau mas-mas ini ternyata bagian dari cerita ini. Semua orang pada kaget tiba-tiba di tengah para murid. Kita jadi murid waktu itu, jadi mahasiswanya Ustadz Felix waktu itu. Dia nanya, dia angkat tangan berdiri, dia tanya, seakan-akan ngamuk gitu ceritanya. Sepanjang acara dia nggak balik lagi. Ceritanya dia diamankan security pada acara tersebut. Hadir dan hati-hati di perjalanan sampai ketemu dalam acara yang lagi berikutnya. Jangan lupa Sebenarnya pengalamannya tidak bisa diceritakan karena untuk merasakannya teman-teman harus ngikutin sendiri. Tapi aku bisa bilang bahwa seluruh show-nya dikemas terinspirasi dari satu hadis tentang 5 fase peradaban manusia. Hadis ini sempat aku dengar juga di kajian tentang akhir zaman sebelumnya, dan menarik, hadis ini dibawakan secara theatrical. Jadi kita melihat langsung seperti apa sih di zaman itu. Luar biasa, seneng, lucu, terharu. Production value-nya mantep banget sih. Setelah adegan teaternya akan ada cutscene gitu, dan cutscene sinematik parah. Alhamdulillah udah selesai acara Itiba. Aku sama Bang Raja. Ya, keren, the next level dakwah. Kita kayak di bawah kembali melihat sejarah, dan yang menarik kita jadi part dari perjalanan itu. Betul. Mulai dari masa kenabian sampai hari ini, dan kita dibuat menikmati dan merasakan bagaimana masa ke masa. Dan ternyata logonya ada meaningnya. Iya, betul, ada artinya logonya ternyata. Dan juga di sana banyak kreator, ada Bang Aulion datang, ada Raymond Chin, ada Feren. Tapi aku sempat fotonya sama Bang Bena Kribo, Bang Rizko, sama Ustadz Wimar juga, sama Kak Aldo dan Kak Lela. Aku ketemu teman baru juga. Sebenarnya setelah acara aku sempat nunggu sampai semuanya pada sepi. Udah selesai akhirnya, nungguin sampai sepi. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih buat Bang Aulion yang udah ngasih undangan buat aku bisa datang ke acara Itiba Disconnect. Penasaran banget sih buat ikutin, semoga ada kesempatan aku ajak adikku juga buat ngikutin Itiba Disconnect, dan yang terakhir bakal ada The Last Chapter. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin vlognya. Pengalaman yang menarik, kayak nonton film dokumenter tapi kita jadi part dari filmnya. Amazing experience, terima kasih banyak. Mungkin sampai mau kokasnya tutup. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak sudah membuat pertunjukan ini. Yuk Ngaji dan semua tim di baliknya. Ini salah satu pengalaman yang gak bakal aku lupain, yang sangat berkesan di akhir tahun 2025. Semoga ke depan akan banyak hal menarik lainnya yang aku bisa share juga di YouTube Idol Connection yang jarang banget uploadnya. Pesan dari Itiba ini sebenarnya dalam banget tentang bagaimana kita menjaga asa untuk kembali ke koneksi dengan Rasulullah. Kita sebagai umat harus terus berusaha untuk menyuarakan persatuan di tengah perbedaan pandangan,
bahwa nggak apa-apa kita berbeda dalam pandangan, tapi kita harus bersama sebagai satu umat. Itu aja untuk pengalaman ke Itiba Jakarta 2025. Thank you guys so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau terus bertahan